Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih diberikan untuk bisa berkumpul di dalam majlis ilmu. Dan tidak lupa juga kita haturkan kepada salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang termasuk umat yang mendapatkan syafaat uzma kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada jamaah Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bermuamalah, bisa berkumpul kembali di dalam majelis ini. Disebabkan karena kita kemarin libur panjang menyambut daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan beribadah di bulan suci Ramadan, semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan masuknya bulan Syawal, yang dimana itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Kita semua sudah merayakannya dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bersilaturahim kepada sang saudara. Mudah-mudahan itu juga sebagai pengukur dosa-dosa kita yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan keringanan, kemudahan langkah kita untuk berada di tempat yang paling mulia, yaitu tempat majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan ilmu, maka ini mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Bahkan di dalam pengertian ayat tersebut ada seorang sahabat yang namanya Abu Muhammad Abbas. Beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa ketika kelak nanti di hari kiamat, maka semua orang itu mempunyai tingkatan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh makhluk yang bukan manusia, yaitu yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Artinya berbeda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yang kedua, orang yang beriman mempunyai ilmu ketika hidupnya di dunia dengan orang yang beriman tetapi tidak mempunyai ilmu ketika hidupnya di dunia. Maka derajatnya itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, perbedaan derajat orang yang beriman mempunyai ilmu dengan orang yang beriman
tidak mempunyai ilmu itu perbedaannya 700 derajat. 1 derajat dengan derajat yang berikutnya itu jaraknya seperti perjalanan 500 tahun. Bayangkan, itu baru 1 derajat dengan derajat kedua. Bagaimana kalau 700 derajat? Perbedaannya sungguh sangat jauh. Nah, maka itu mempunyai indikasi atau mempunyai tanda bahwa orang yang beriman kemudian dia mempunyai ilmu ketika hidup di dunia, maka dia derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita dekat presiden, orang percaya presiden, kira-kira mudah atau sulit untuk masuk dalam istana? Mudah sekali. Ya, apalagi kita sudah mempunyai indikasi. Begitu juga orang yang beriman, kemudian dia mempunyai ilmu, tetapi ilmu ini bukan hanya dari dalam hatinya saja, tetapi ilmunya diamalkan ketika dia masih hidup. Maka Allah akan permudah juga dia untuk masuk ke dalam surga. Diperkuat di dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, maka Allah akan permudah baginya untuk berjalan menuju ke dalam surga. Itu Nabi mempertegas akan daripada keistimewaan orang yang mempunyai ilmu dibandingkan dia beriman tapi dia mempunyai ilmu. Karena di dalam suatu riwayat Nabi berada di dalam masjid. Kemudian Nabi mendapati dalam masjid tersebut ada 2 kelompok, yang dimana kelompok pertama sedang berzikir kepada Allah, yang kelompok kedua sedang membahas ilmu tentang halal, haram, mubah, makruh, sunnah dan sebagainya. Maka kata Nabi, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, mana yang paling terbaik di antara 2 majlis tersebut, 2 kelompok tersebut? Nah, kata Rasulullah, yang pertama itu bagus, sedang zikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Maka ketika Allah mengabulkan atau tidak mengabulkan daripada hal tersebut, itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok yang kedua sedang membahas ilmu. Ya. Maka yang menyatakan ilmu ini terus menerus, bukan hanya sekedar di kalangan mereka saja. Maka nanti ketika mereka mempunyai anak cucu terus nyambung sampai hari kiamat. Yang dimana manfaatnya lebih besar, ya, dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Karena yang pertama hanya buat dirinya saja, tetapi kelompok kedua terus menerus nih, ya, artinya nyambung. Kalau nggak ada hal ilmu ini, maka terputus akan daripada ilmu tersebut buat generasi berikutnya. Maka beliau mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar. Artinya bahwa kelompok yang kedua Nabi lebih condong, lebih suka daripada yang pertama. Lebih daripada yang keistimewaan orang-orang yang mempelajari ilmu. Bahkan setan itu takut kepada orang yang mempunyai ilmu dibandingkan
orang tersebut ahli ibadah tapi bodoh. Ya, sebagaimana dalam Nabi, fakihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abid. Satu saja orang yang fakih, orang yang paham di dalam ilmu agama, ya, itu lebih ditakutkan oleh syaitan daripada orang yang ahli ibadah meskipun 1000 orang yang ahli ibadah. Setan lebih takut orang yang ahli daripada orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa setan lebih takut? Karena kalau orang alim satu bisa menyelamatkan dirinya, begitu juga bisa menyelamatkan ribuan jutaan orang lain dengan ilmu tersebut. Tetapi kalau orang ahli ibadah, ya, itu tanpa ilmu maka akan mudah ditipu daya oleh setan. Jangankan buat menyelamatkan orang lain, buat dirinya sendiri saja itu bisa tergelincir di dalam kesalahan. Nah, ya. Kenapa itu? Karena bodoh, nggak tahu bahwa itu adalah perkara yang haram, tidak tahu bahwa itu perkara yang diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu bahwa itu perkara yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab bodoh. Ya, dia pikir itu boleh, dia pikir ini nggak boleh, padahal itu bertentangan sebab Allah. Maka dalam satu kitab karangan Zain bin Sayyid, ya, Majmu' Sawi, dia mengatakan ada seorang ahli ibadah, kemudian dia membeli seekor binatang keledai betina, tetapi itu binatang nggak pernah digunakan seperti biasanya. Ya, orang kalau beli binatang keledai waktu zaman dahulu itu digunakan untuk apa? Membantu aktivitas manusia, tunggangin, pergi kemana, atau membawa benda-benda yang berat. Ya, itu fungsinya tuh salah satunya. Tetapi ini orang nggak pernah diajak ke ladang, ke sawah nggak pernah. Nah kalau orang kampung berbingung, beli keledai, betina, tapi nggak pernah diajak ke sawah, ke ladang, ke pasar, ditaruh di rumah aja, tiap hari dimandiin, diwangi. Orang tanya, ya Tuhan, apa tujuan Tuhan memelihara keledai betina? Ya, kok nggak pernah dibuat seperti orang pada umumnya? Maka jawabannya, sesungguhnya saya memelihara keledai betina ini untuk menjaga kemauan saya. Maka orang-orang mengatakan, ya Tuhan, bahwa apa yang Anda lakukan adalah perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena sudah berzina dengan binatang. Berzina dengan manusia saja sudah dosa besar, apalagi berzina dengan binatang. Baru tahu bahwa itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menyesali akan daripada perbuatannya selama ini. Kenapa bisa begitu? Padahal dia ahli ibadah, sholatnya rajin, zikirnya rajin, karena dia bodoh. Maka ketika orang bodoh, setan lebih mudah untuk menipu daya, memanipulasi akan daripada orang-orang yang ingin beriman. Maka jangan sampai kita beribadah tetapi masih diliputi dalam kebodohan. Ya, karena meskipun dia ibadah tapi bodoh, nah ini tetap yang dia dapatkan adalah kerugian. Tapi kalau dia terus menambah daripada ilmu dalam dirinya, ya meskipun kelihatannya ya seperti orang biasa, tetapi didasari dengan ilmu, maka perbuatan tersebut akan lebih bernilai ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih, kalau orang berilmu ketika dia berada di dalam masjid, enggak lupa dia niat etika. Padahal dulu, tapi kalau orang bodoh, ya enggak niat etika misalnya, karena dia nggak tahu hukumnya, duduk aja, sama-sama dulu pada lalu,
jamnya sama, harinya sama. Tapi orang pintar, orang berilmu, pahalanya begitu banyak. Kenapa? Karena tadi di awal dengan niat itikaf. Tapi kalau dia bodoh, nah kosong jadi itu. Padahal sama-sama perbuatannya. Loh, apalagi kalau kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, maka sebelum itu jangan sampai kita terus menerus akan daripada diikuti dengan perbuatan. Kemudian di dalam majlis ini memang Rasulullah SAW mengajukan, ya, artinya majlis ilmu ini, ya, Rasulullah menekankan kepada umat-umat beliau di dalam sabda Nabi, "Idza marratum bi riyadil jannah farta'u." Ya, apabila kalian melewati taman surga, farta'u, nimbrung, ikut keliling, duduk di situ. Ya. Faqala ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Faqala ya kila diberi. Itu adalah Nabi menjawab hal berzikir. Nah, hal berzikir ini adalah yang dimaksud itu adalah majlis ilmu. Artinya kalau kita mendapati di kampung kita nih ada majlis ilmu di masjid, diadakan majlis taklim, nimbrung. Kalau kita memang ada kegiatan atau kerjaan yang lebih mendesak, di rumah banyak waktu kita tidak ada pekerjaan, nimbrung majlis ini. Ya. Karena sesungguhnya majlis ini adalah termasuk daripada riyadul jannah, taman surga. Kalau kita mendengar rodoh Nabi yang berada di Madinah, tepatnya berada di Masjid Nabawi, antara kamar Nabi dengan mihrab Nabi, itu namanya rodoh. Rodoh itu adalah riyadul jannahnya di dunia. Orang Pak berebut ingin berada di rodoh. Kenapa? Karena meyakini bahwa itu adalah taman surga. Padahal ongkos ke sana nih, khususnya bagi orang Indonesia, itu tidak murah, nggak cukup 1 juta, 2 juta, apa 200.000 nggak cukup, puluhan juta sana bisa kita, puluhan juta. Ya. Bisa dengan cara ibadah haji, sekalian ziarah kubur Nabi, atau juga dengan ibadah umroh. Itu dengan modal yang tidak sedikit. Tapi orang berebut ke sana. Ya. Padahal ada solusi yang kedua. Bahkan di Raudhatul Nabi itu nggak semua orang bisa. Hari ini ke Raudhah, besok ke Raudhah lagi nggak bisa. Harus dia daftar dulu kata orang-orang. Ya, yang masalahnya umroh, kemudian ke Raudhah, daftar dulu. Kalau sudah masuk daftar boleh masuk. Besoknya bisa lagi nggak bisa. Tunggu tahun depan lagi. Bayangkan dibatasi sekarang. Tetapi ada tempat yang termasuk daripada riyadul jannah, yang dimana nggak perlu ongkos, nggak perlu ngantri, ya, nggak perlu berebutan dah, nggak perlu ada pembatasan sampai tahun depan, nggak ada. Bisa kita berada di situ setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali bisa. Ya. Apa namanya? Majlis ini, majlis taklim. Nah, itu juga termasuk riyadul jannah. Ya, padahal ya kalau riyadul jannah hanya ada di Raudhah, kasihan orang miskin yang enggak punya uang untuk bisa berangkat kepada haji atau umroh. Dia merasakan itu ada di Raudhah dan juga belum bisa merasakan namanya riyadul jannah. Maka ada solusinya bagi orang yang belum mampu, tuh majlis ilmu tuh termasuk juga bagian daripada riyadul jannah.